Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Kangaroo. Film India berbahasa Kanada yang dirilis pada Mei 2024. Di mana film ini menceritakan tentang polisi yang menyelidiki beberapa kasus orang hilang dan bunuh diri misterius setelah mereka menginap di sebuah pondok penginapan yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Berawal dari kota Chikmagalur di negara bagian Karnataka, India, film ini dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang hendak menginap di sebuah wisma penginapan yang bernama Anthony Cottage. Pengelola wisma penginapan tersebut bernama Gopal, dan pria yang ingin menginap bersama istrinya bernama Vijay Kumar. Vijay memberitahukan Gopal jika pria bernama Manjunatlah yang merekomendasikan mereka menginap di sini. Mendengar nama Manjunat, Gopal pun menerima mereka, kemudian mengisi daftar tamu dan mengantar mereka menuju kamar. Karena listrik sering padam di sana, Gopal pun memberikan senter kepada Vijay untuk berjaga-jaga. Lalu pada pukul 2 malam, istri Vijay tiba-tiba terbangun dari tidur dan tidak menemukan suaminya di kamar. Ia pun kemudian mencari Vijay di luar kamar. Akan tetapi betapa terkejutnya ia karena justru menemukan suaminya yang sudah tewas tergantung di lobi wisma penginapan. Gopal yang panik kemudian menghubungi pemilik penginapan yang bernama Anthony dan memberitahukan jika ada pelanggan mereka yang ganti-diri di wisma. Mendengar itu, Anthony pun terkejut dan marah kepada Gopal karena tidak memeriksa dahulu pengunjung yang hendak menginap. Anthony yang tidak ingin masalah ini akan membuat rugi bisnisnya, ia pun kemudian meminta bantuan inspektur polisi kenalannya yang bernama Ashok untuk mengurus mayat tersebut di penginapannya, agar masalah bunuh diri di penginapannya ini tidak tersebar keluar. Dan karena berteman baik, Ashok pun setuju dan menutupi masalah ini. Lalu scene pun berlanjut ke 5 tahun setelahnya di kota Bangalore dan memperlihatkan seorang inspektur polisi bernama Prithvi yang sedang menemui atasannya. Di mana Prithvi ternyata telah dipindah tugaskan ke kota Chikmagalur secara tiba-tiba. Karena belakangan ini kasus kejahatan di sana semakin meningkat. Walaupun awalnya Prithvi merasa berat harus pindah karena istrinya sedang hamil, tetapi karena Prithvi direkomendasikan langsung oleh komisaris polisi, Prithvi pun terpaksa menerima perintah atasannya. Istri Prithvi bernama Meghna dan ia adalah seorang dokter psikiater di sebuah rumah sakit. Dan mereka memiliki seorang putri. Lalu pada saat makan malam, Prithvi pun memberitahukan perihal pindah tugasnya ini kepada Meghna dan orang tuanya. Di mana mereka pun memahami tugas Prithvi sebagai polisi, terutama Meghna yang tidak keberatan suaminya pindah. Namun untuk sementara Meghna dan putrinya belum bisa ikut karena Meghna belum bisa meninggalkan pasiennya yang datang untuk konseling dan putri mereka masih harus sekolah di sini. Karena itulah Prithvi akan pergi sendirian ke kota Chikmagalur, sementara putri mereka akan tinggal bersama orang tua Prithvi. Esoknya Prithvi pun berangkat ke kota Chikmagalur, kemudian pergi ke kantor barunya. Saat sampai, Prithvi pun diperkenalkan dengan semua petugas di sana. Setelah beberapa minggu Prithvi bertugas di Chikmagalur, terlihat ada pasangan suami istri yang kembali mendatangi dan hendak menginap di Anthony Cottage dari rekomendasi pria bernama Manjunat. Pasangan tersebut bernama Charan dan Archana. Dan mereka datang dari kota Bangalore. Akan tetapi pada waktu yang sama, yaitu pukul 2 malam, Charan dan Archana tiba-tiba berlari keluar dari wisma dengan wajah penuh ketakutan. Kemudian saat mereka keluar dari sana dengan mobil, di saat yang sama mobil polisi yang dinaiki Prithvi dan sedang berpatroli melintas di sana dan hampir menabrak mereka. Melihat ada polisi, mereka pun turun dari mobil dan meminta tolong. Mereka yang terlihat ketakutan memberitahukan jika ada sesuatu di dalam wisma. Prithvi bersama bawahannya kemudian masuk untuk memeriksa hingga ke kamar mereka. Tetapi Prithvi tidak melihat atau menemukan apapun yang mencurigakan di sana. Saat Prithvi keluar, bawahannya yang bernama Anand sudah berada di sana dan sedang membawa pencuri yang tertangkap yang sering beroperasi di sekitaran sini. Mendengar itu, Prithvi mengatakan kemungkinan barang yang dicuri adalah milik tamu di wisma ini dan mereka akan kembali besok untuk memeriksanya. Karena Charan dan Archana tidak mau kembali ke wisma, Prithvi pun lalu membawa mereka ke kantor. Saat di kantor, Charan yang masih terlihat ketakutan memberitahukan apa yang terjadi di wisma, yang membuat mereka berlari ketakutan. Charan mengatakan kalau ia sebenarnya tidak percaya tentang hantu. Tetapi kejadian di wisma saat mereka tertidur, Archana tiba-tiba terbangun karena mendengar suara wanita yang menangis dan tertawa di dalam wisma.
Archana kemudian membangunkan Charan dan memberitahukan apa yang ia dengar. Saat melihat ada lilin yang menyala, Charan pun bertanya apakah Archana menyalakan lilin tersebut. Namun Archana mengatakan tidak, dan itu justru membuatnya semakin menjadi takut. Lalu tiba-tiba mereka kembali mendengar suara wanita tertawa yang membuat mereka menjadi panik. Mereka kemudian keluar dari kamar untuk memeriksa. Namun tiba-tiba terlihat seorang wanita seperti hantu yang membawa lilin dan mendekati mereka sambil mengatakan, "Aku akan membunuhmu." Karena itulah mereka yang ketakutan berlari keluar dari wisma. Tetapi mendengar cerita mereka, Prithvi justru tertawa karena ia juga tidak percaya tentang hantu dan berasumsi kalau ada seseorang yang mencoba menakut-nakuti mereka. Prithvi pun mengatakan pada mereka kalau ia akan pergi memeriksanya esok pagi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Paginya Prithvi bersama Charan dan Archana kembali ke wisma untuk mengambil barang-barang mereka, yang dimana tidak ada satupun barang mereka yang hilang di kamar. Dan saat Gopal datang ke sana, ia pun terkejut mengetahui apa yang terjadi pada Charan dan Archana. Setelah mengambil semua barang-barang, mereka pun bersiap pergi. Namun terlihat Charan yang masih gelisah dan takut dengan kejadian semalam. Sebelum pergi, Charan pun memberikan kartu namanya kepada Prithvi dan juga nomor telepon Archana. 1 minggu setelahnya, seorang subinspektur dari kota Bangalore bernama Raghav datang menemui Prithvi untuk menyelidiki kasus. Karena mereka telah menerima keluhan tentang sebuah wisma di sini, yaitu Wisma Anthony Cottage. Mendengar itu, Prithvi pun terlihat bingung dan bertanya apa keluhannya. Raghav lalu menunjukkan foto seorang pria bernama Purushottam yang telah menghilang sejak bulan lalu, tepatnya dari tanggal 14 Agustus. Mereka sudah melakukan penyelidikan tetapi tetap tidak bisa menemukannya. Dan kini istrinya telah membuat pernyataan aneh tentang wisma tersebut, di mana pada tanggal 13 Agustus, Purushottam dan istrinya pergi ke Chikmagalur dan menginap di Anthony Cottage. Lalu pada pukul 2 tengah malam, seseorang datang ke sana dan menakut-nakuti mereka. Karena itulah mereka kembali lagi ke Bangalore malam itu juga. Dan sejak Purushottam menghilang keesokan harinya, sang istri mencurigai jika pengelola wisma yaitu Gopala yang menakut-nakuti mereka dan menculik Purushottam. Mendengar apa yang dikatakan Raghav, Prithvi pun teringat dengan apa yang terjadi pada Charan dan Archana 1 minggu yang lalu. Lalu saat mereka hendak pergi ke wisma, di kantor seorang wanita yang juga bekerja di Wisma Anthony yang bernama Nilama meminta polisi untuk mengembalikan tasnya yang menjadi barang bukti kasus pencurian. Melihat tas tersebut adalah tas bermerek dan mahal, Prithvi pun bertanya di mana ia membelinya. Dan Nilama mengatakan di pasar. Namun karena tas tersebut tidak mungkin dijual di pasar, Prithvi yang curiga meminta Nilama untuk memberitahu di mana ia mendapatkan tas ini. Dan karena diancam akan dipukuli, Nilama yang ketakutan pun mengakui kalau tas ini diberikan oleh Gopal karena ditinggalkan oleh pemiliknya di wisma. Mendengar itu membuat Prithvi pun berasumsi jika Gopal bersama Nilama lah yang sengaja menakut-nakuti para tamu di wisma agar bisa mencuri barang-barang mereka. Prithvi dan Anand kemudian pergi ke wisma dan membawa Gopal ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat diinterogasi bersama Nilama, Anand lalu menunjukkan foto Purushottam kepada Gopal dan bertanya apakah Gopal mengenalinya. Namun Gopal mengatakan tidak. Tetapi saat diberitahu kalau ia pernah datang ke wisma, Gopal pun baru mengingat wajahnya. Prithvi yang kesal menyuruh Gopal untuk memberitahukan apa yang sebenarnya mereka lakukan hingga membuat para tamu melarikan diri dari wisma. Dan jika Gopal berbohong, maka ia akan menyiksa Gopal dengan keras. Gopal yang takut justru memberitahukan jika memang ada hantu di wisma mereka. Lalu Gopal menceritakan kembali kejadian 5 tahun lalu yang terjadi pada seorang pria bernama Vijay yang menginap di wisma mereka. Di mana pada jam 2 malam istri Vijay berteriak karena melihat Vijay yang sudah tewas ganti diri di wisma. Dan mungkin kini hantu Vijay lah yang melakukan semua ini. Mendengar kata hantu justru membuat Prithvi semakin marah. Namun Gopal mengatakan kalau Anand pun mengetahui kejadian tersebut. Mendengar itu Prithvi pun menjadi bingung. Ditambah Anand membenarkan apa yang dikatakan Gopal tentang kejadian 5 tahun lalu. Dan Anand telah menyimpan beberapa file kasus yang serupa dengan kasus yang diselidiki Raghav dari kantor polisi di daerah yang berbeda-beda, yaitu kasus orang hilang. Anand kemudian menunjukkan semua berkas kasus tersebut kepada Prithvi, di mana semua korban yang hilang adalah laki-laki atau para suami. Dan istri mereka pun mengajukan keluhan yang sama terhadap Wisma Anthony. Melihat ada banyak kasus orang hilang yang belum diselidiki, Prithvi pun terkejut dan bertanya mengapa penyelidikan tidak dilakukan. Anand mengatakan jika pemilik wisma tersebut adalah pria bernama Anthony. Dan dia adalah adik dari MLA atau wali kota Chikmagalur.
Dan ia juga berteman baik dengan mantan inspektur mereka dulu, yaitu Ashok. Karena itulah semua keluhan ini dilaporkan tanpa penyelidikan. Prithvi lalu bertanya pada Gopal, apakah semua pria di berkas ini pernah menginap di wisma mereka? Dan Gopal pun mengiyakannya. Dan semua tamu yang datang tercatat di buku register wisma. Prithvi pun lalu memerintahkan bawahannya untuk mengambil semua buku register di Wisma Anthony. Saat semua buku register dibawa, Gopal dan Anand pun mencocokkan data di buku dan di berkas laporan, di mana memang benar semuanya cocok, termasuk Purushottam bersama istrinya yang datang ke Wisma pada tanggal 13 Agustus. Gopal sudah menandai nama-nama tamu mereka yang melarikan diri karena ketakutan melihat hantu di Wisma. Sebab mereka pergi dengan meninggalkan barang-barang mereka di Wisma. Karena itulah tanda yang dibuat Gopal untuk mencocokkan jika mereka kembali untuk mengambil barang-barang mereka. Akan tetapi saat Prithvi memeriksa nama-nama tamu yang ditandai Gopal, ternyata bukan hanya 10 nama saja seperti yang dilaporkan menghilang, tetapi hampir semua nama di buku register tersebut ditandai Gopal, yang berarti hampir semua tamu yang datang ke Wisma melarikan diri. Gopal mengatakan jika semua tamu yang lari dari Wisma karena takut melihat hantu. Dan semua itu bermula dari 5 tahun yang lalu setelah kejadian Vijay yang bunuh di Wisma. Gopal pun yakin jika arwah Vijay lah yang melakukan semua ini. Namun Prithvi tidak percaya dengan hal tersebut. Tetapi Prithvi yang penasaran mengapa dari semua tamu yang melarikan diri hanya 10 orang saja yang dilaporkan menghilang. Prithvi pun lalu menghubungi nomor salah satu tamu yang melarikan diri dari buku register, tetapi yang tidak dilaporkan menghilang bernama Prakash. Dan betapa terkejutnya ia saat mengetahui dari keluarga Prakash jika Prakash ternyata sudah meninggal 4 tahun lalu karena bunri. Dan bunri itu terjadi setelah mereka kembali dari bulan madu di kota Chikmagalur. Mengetahui itu, Prithvi pun lalu memerintahkan bawahannya untuk menghubungi semua nomor tamu yang melarikan diri dari Wisma. Sedangkan Prithvi tiba-tiba teringat dengan Charan yang memberikan kartu namanya. Prithvi lalu menghubungi nomor Charan, tetapi yang mengangkat adalah ayahnya. Prithvi pun menanyakan tentang Charan. Namun ayah Charan memberitahukan jika putranya sudah meninggal karena bunri. Mendengar itu, Prithvi benar-benar terkejut dan bingung. Ditambah setelah semua bawahannya menghubungi semua nomor tamu di buku register, dan hasil yang mereka dapatkan sangat mencengangkan, di mana sebanyak 170 orang tamu telah menghilang dan 70 orang lainnya sudah meninggal karena bunri. Gopal lalu mengatakan jika yang ia katakan memang benar, jika arwah Vijay Kumar lah yang melakukan semua ini setelah ia bunri di Wisma saat datang bersama istrinya yang bernama Prema. Mendengar nama Vijay Kumar dan Prema, Prithvi pun terkejut. Prithvi kemudian menghubungi ayahnya dan bertanya di mana lokasi kakaknya meninggal. Dan saat Prithvi mengatakan apakah kakaknya meninggal di Wisma Anthony di kota Chikmagalur, sang ayah pun mengiyakannya, yang membuat Prithvi pun terkejut mengetahui ini. Ternyata Vijay adalah kakak dari Prithvi. Dan saat Vijay meninggal, Prithvi baru lolos menjadi seorang petugas polisi dan tinggal di asrama. Namun keluarganya selama ini merahasiakan penyebab kematian Vijay. Dan sang ayah baru memberitahukan jika alasan Vijay bunri karena bisnisnya bangkrut. Prema pun mengalami depresi karena hal tersebut, yang membuatnya melakukan hal yang sama seperti Vijay. Prithvi pun lalu memberitahukan istrinya tentang kasus yang ia tangani, dan semua ini berhubungan dengan Wisma tempat kakaknya bunri. Namun Meghna tidak percaya jika hantu Vijay lah yang menyebabkan semua pembunuhan ini. Meghna pun berasumsi jika ada kejahatan besar di balik ini yang sengaja dibuat seperti dilakukan oleh hantu. Prithvi pun setuju dengan yang dikatakan istrinya, dan ia meminta bantuan Meghna dalam kasus ini. Walaupun Meghna tidak tahu harus membantu apa, tetapi Meghna akan mendukung dan membantu dalam hal apapun yang berkaitan dengan psikologi. Setelah itu Prithvi pun langsung membuat rapat penting tentang kasus ini bersama atasannya yang terkejut karena baru mengetahui masalah ini. Prithvi lalu menjelaskan pada semua bawahannya tentang kasus ini, di mana semua orang yang menginap di Wisma tersebut diketahui bunri setelah kembali ke rumah, dan mereka semua sudah menikah. Namun mereka tidak bisa begitu saja menyita Wisma tersebut karena belum memiliki cukup bukti. Ditambah pemilik Wisma adalah adik dari MLA. Karena ini adalah kasus yang besar, Prithvi pun ditugaskan secara resmi untuk menangani kasus ini oleh atasannya. Esoknya Prithvi bersama bawahannya lebih dulu mendatangi rumah Charan untuk mendapatkan informasi dari ayah Charan. Karena rumah Charan berada di kota Bangalore, Prithvi pun mengajak istrinya ikut.
ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Saat mengobrol, ayah Charan justru terkejut saat Prithvi menanyakan istri Charan, yaitu Archana. Ayah Charan mengatakan jika ia tidak tahu siapa Archana dan putranya belum menikah. Bahkan ia tidak tahu kalau putranya pergi ke kota Chikmagalur sebelum meninggal. Mendengar itu Prithvi, Meghna dan Anand pun menjadi bingung karena saat di kantor Charan mengatakan kalau Archana adalah istrinya. Prithvi kemudian menelpon Archana yang terlihat masih terpukul dengan kematian Charan. Prithvi memberitahukan kalau ia sedang berada di rumah Charan. Prithvi pun bertanya di mana Archana karena ia ingin menemuinya. Walaupun awalnya Archana tidak ingin bertemu siapapun, tetapi karena Prithvi berjanji tidak akan menyusahkannya, Archana pun akhirnya mengirimkan lokasi rumahnya. Tetapi Meghna tidak bisa ikut karena ia harus berangkat ke rumah sakit. Setelah Meghna pergi, tidak lama kemudian Prithvi dan bawahannya pun pergi ke rumah Archana. Namun saat tiba di rumah Archana, mereka justru dikejutkan saat melihat Archana yang sudah tewas tergantung di kamarnya sendiri dengan meninggalkan surat permintaan maaf. Di mana Archana mengaku di dalam surat tersebut kalau ialah yang menjadi alasan Charan bunuh diri. Archana tidak bisa menanggung kesalahan ini, karena itulah ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Saat di rumah, Prithvi memberitahukan Meghna tentang kecurigaannya dalam kematian Archana karena Archana bunuh diri setelah mengirimkan lokasi rumahnya. Ditambah mengapa mereka mengaku kalau mereka adalah suami istri. Esoknya Prithvi menemui seorang wanita bernama Divya, seorang artis yang suaminya bernama Ganesh juga bunuh diri setelah menginap di Wisma Anthony. Prithvi pun bertanya apa tujuan mereka pergi ke Chikmagalur saat itu dan Prithvi meminta Divya untuk menceritakan yang sebenarnya. Divya pun akhirnya menceritakan semuanya, di mana Ganesh sebenarnya belum menjadi suaminya, tetapi mereka sudah berkomitmen tinggal bersama. Ganesh juga adalah seorang aktor. Tetapi suatu saat, hal yang belum diinginkan mereka terjadi, yaitu Divya hamil. Tetapi karena mereka belum menikah, mereka ingin menguruskannya. Namun semua rumah sakit yang mereka datangi menolak melakukan hal tersebut, yang membuat mereka pun mulai cemas. Hingga suatu hari Ganesh mendapatkan rumah sakit yang menerima melakukan apsi, yaitu di Chikmagalur. Mereka pun lalu pergi ke sana. Akan tetapi saat tiba di rumah sakit, ternyata rumah sakit tersebut sudah ditutup dari 3 tahun terakhir. Saat mereka berdebat tentang rumah sakit tersebut, seorang pemilik warung yang berjualan di dekat rumah sakit, yang tidak lain adalah Manjunat, menghampiri mereka dan langsung bertanya apakah mereka ingin melakukan apsi. Manjunat mengatakan kalau ia bisa membantu mereka. Mendengar itu Ganesh pun percaya. Manjunat mengatakan kalau ia akan membawa mereka ke rumah sakit esok pagi, dan Manjunat menyarankan mereka untuk malam ini menginap di Wisma Anthony dan mengatakan pada pengelola Wisma yaitu Gopal kalau Manjunatlah yang mengirim mereka dan besok ia akan menjemput mereka. Namun saat menginap di sana, Divya dan Ganesh justru mengalami kejadian yang menyeramkan karena melihat hantu di Wisma tersebut, yang membuat mereka pun kembali ke Bangalore malam itu juga. Tetapi setelah kejadian itu, Ganesh menjadi selalu merasa takut yang berlebihan hingga menyebabkannya bunuh diri. Setelah mengetahui semua itu, Prithvi pun memberitahukan Meghna. Lalu saat Anand memberitahukan hasil otopsi Archana, diketahui kalau Archana sebenarnya sedang hamil. Mengetahui itu, Prithvi merasa curiga kalau tujuan Charan dan Archana ke Chikmagalur adalah melakukan apsi seperti Divya dan Ganesh. Anand pun berasumsi kalau semua kasus di Wisma Anthony memiliki motif yang sama. Karena itulah Prithvi memerintahkan semua bawahannya untuk mengirimkan hasil otopsi dari semua tamu wanita yang bunuh diri seperti Archana. Dan setelah dikirimkan semua hasil otopsi, Prithvi pun terkejut karena semuanya sedang hamil saat meninggal. Prithvi kini curiga kalau mereka semua pergi ke Chikmagalur untuk melakukan apsi di rumah sakit yang sudah ditutup tersebut. Dan Manjunatlah yang membuat mereka menginap di Wisma Anthony. Namun mengapa Manjunat merekomendasikan Wisma Anthony masih menjadi misteri. Karena itulah esoknya Prithvi bersama Anand dan Meghna pergi ke rumah sakit yang ditutup untuk mencari Manjunat. Namun hari itu Manjunat tidak membuka warungnya. Mereka pun menanyakan rumah Manjunat kepada pedagang lain lalu pergi ke sana. Akan tetapi saat sampai di rumah Manjunat, lagi-lagi mereka dibuat terkejut karena menemukan Manjunat yang sudah tewas tergantung. Kejadian ini pun membuat Prithvi kembali mencurigai Gopal yang telah melakukan semua ini. Karena itulah Gopal disiksa di ruang interogasi
agar memberitahukan apa hubungan antara Wisma dengan Manjunat. Gopal yang kesakitan memberitahukan jika Manjunat dulu bekerja di rumah sakit Srusti yang kini telah ditutup. Dan rumah sakit tersebut dulu sering melakukan praktek apsi ilegal. Manjunat biasa mengirim para wanita setelah apsi ke Wisma karena tidak mungkin dirawat di rumah sakit. Dan hal itu pun menjadi bisnis antara mereka. Namun 3 tahun lalu, seorang dokter bundri di rumah sakit yang membuat rumah sakit pun ditutup dan menyebabkan bisnis mereka pun hilang. Namun setelah itu Manjunat tetap mengirimkan tamu. Tetapi kali ini kebanyakan dari tamu yang dikirim Manjunat melarikan diri meninggalkan Wisma pada malam hari sambil berteriak. Baru setelah itu Gopal sadar kalau arwah Vijay Kumarlah yang menakut-nakuti tamu yang dikirim Manjunat. Mendengar nama kakaknya terus dijadikan alasan, Prithvi pun kesal. Tetapi Gopal mengatakan kalau ia tidak berbohong. Ia bahkan sudah meminta Manjunat untuk jangan mengirim tamu lagi ke Wisma. Tetapi Manjunat tetap mengirimkannya. Bahkan semalam pun Manjunat masih mengirimkan 2 tamu ke Wisma. Namun Gopal mengirim mereka ke Wisma yang lain yang agak jauh dari Chikmagalur. Mendengar itu Prithvi yang terkejut langsung meminta nomor tamu tersebut dan menelponnya. Tamu tersebut bernama Arafin, di mana Prithvi meminta Arafin untuk kembali ke Chikmagalur dan menemuinya di kantor. Atau Arafin akan pergi ke tempat yang tidak akan pernah bisa kembali. Mendengar itu, Arafin pun mengatakan kalau ia akan datang. Malamnya Arafin bersama istrinya tiba di kantor. Walaupun mereka mengatakan alasan mereka ke Chikmagalur untuk menghadiri pernikahan teman mereka, namun Prithvi sudah tahu kalau mereka pergi ke rumah sakit Srusti dan untuk tujuan apa. Prithvi pun memperingatkan mereka dengan mengatakan kalau banyak orang seperti mereka sudah meninggal dalam 5 tahun ini. Dan Arafin beruntung karena ditahan di kantornya. Dan demi kebaikan mereka, malam ini mereka harus menginap di sini dan kembali ke tempat mereka esok hari. Mendengar itu, Arafin dan istrinya yang bingung pun mengikuti saran Prithvi. Prithvi kemudian memerintahkan bawahannya untuk berjaga malam ini dan memantau monitor CCTV. Lalu Prithvi memerintahkan supirnya yaitu Kumar untuk memindahkan semua mobil ke sisi lain termasuk mobil Arafin, agar siapapun yang datang ke sana terlihat dari CCTV. Karena menurut Prithvi, jika memang hantu Vijay lah yang melakukan semua ini, maka malam ini pun ia pasti akan datang menakut-nakuti Arafin. Namun hingga pagi hari, hantu yang mereka pikirkan tidak pernah muncul, yang berarti semua ini bukanlah ulah hantu melainkan manusia. Karena tidak terjadi apa-apa, Prithvi pun mengizinkan Arafin untuk pergi. Namun saat Arafin menyalakan mobil, mobilnya tidak mau menyala. Kumar mengatakan mungkin akinya habis dan mereka harus mendorong untuk menghidupkannya. Arafin lalu turun untuk mendorong mobil bersama polisi lain dan memberikan Kumar yang mengemudikannya. Akan tetapi saat mobil tersebut hidup, Kumar justru menginjak gas dan mobil pun melaju dengan kencang menabrak Arafin yang berdiri di depan mobil hingga menabrak tembok. Arafin pun tewas di tempat karena kejadian tersebut. Sedangkan Kumar justru tertawa seperti orang yang kerasukan setan. Setelah kejadian itu, Prithvi pun pulang ke rumah dengan keadaan marah dan memecahkan kaca di bingkai foto Vijay. Karena Prithvi kini mulai percaya jika memang arwah Vijay lah yang melakukan semua ini. Beberapa hari setelahnya, Prithvi bersama Meghna menjelaskan semua yang terjadi tentang kasus ini kepada atasan Prithvi. Di mana Prithvi yakin jika arwah kakaknya lah yang melakukan semua ini. Karena itulah Meghna dan Prithvi menyarankan untuk memanggil pengusir hantu demi memastikan kalau yang mereka percayai ini benar. Dan Prithvi sudah memiliki orang yang tepat untuk melakukan ini. Atasannya pun setuju dan memberikan izin. Malamnya Prithvi pun membawa pengusir hantu tersebut yaitu seorang pastor bernama Joseph ke Wisma Anthony dan bertemu dengan atasannya. Di sana pastor mengajak Prithvi dan Meghna untuk masuk ke dalam Wisma bersamanya. Dan pastor pun memperingatkan kepada mereka semua, walaupun mereka mendengar suara keributan dari dalam nanti, tetapi mereka tetap tidak diperbolehkan masuk ke dalam hingga semuanya selesai. Pastor bersama Prithvi dan Meghna pun masuk ke dalam Wisma. Setelah itu pastor masuk ke dalam kamar sendirian. Setelah beberapa lama pastor masuk ke kamar, atasan Prithvi yang diberitahukan oleh Prithvi jika pastor masuk ke dalam kamar sendirian, ia pun memerintahkan Prithvi untuk memeriksa. Karena jika terjadi sesuatu pada pastor, maka akan menjadi masalah untuk mereka. Karena diperintahkan, Prithvi bersama Meghna pun masuk ke dalam kamar yang justru membuat pastor marah dan lalu keluar dari Wisma dengan terburu-buru. Saat atasan Prithvi menanyakan apakah ada hantu di Wisma, pastor mengatakan tidak ada. Dan mereka akan berbicara besok. Lalu pastor pun pergi. Esok paginya Meghna yang tidak menemukan Prithvi di rumah,
Ia pun menjadi cemas dan menghubungi Prithvi tetapi tidak diangkat. Namun tidak berselang lama, Prithvi menelpon balik. Meghna pun bertanya di mana Prithvi. Prithvi mengatakan jika ia pergi tanpa memberitahukan Meghna karena mendapat telepon mendesak. Lalu Prithvi memberitahukan jika Pastor Joseph telah bundri. Mendengar itu Meghna pun sangat terkejut. Saat Prithvi pulang, Meghna pun meminta Prithvi untuk berhenti menyelidiki kasus ini dan kembali ke Bangalore. Meghna menjadi sangat takut karena Prithvi bisa saja menjadi korban seperti korban-korban yang lain. Namun Prithvi meminta Meghna untuk jangan khawatir. Ia telah mendapat petunjuk dari kematian pastor yang membawanya pergi ke sebuah rumah tua tak berpenghuni. Di sana Prithvi menemukan ruangan yang penuh dengan berkas dan foto para korban yang tertempel di dinding. Dan di sana juga ia menemukan sebuah foto, yaitu foto Nilama bersama dengan Meghna. Prithvi lalu menunjukkan foto tersebut kepada Meghna. Prithvi mengatakan jika ia sudah tahu kalau ternyata Meghna lah yang melakukan semua ini. Mendengar itu Meghna pun menyangkal apa yang dituduhkan Prithvi. Namun Prithvi lalu memberitahukan jika Pastor Joseph masih hidup bersamaan dengan pastor yang datang ke sana. Kemudian ia memperkenalkan dirinya pada Meghna jika ia sebenarnya bukanlah seorang pastor, melainkan seorang dokter psikiater bernama Rajan. Mengetahui itu Meghna pun menjadi bingung dan bertanya pada Prithvi apa maksud semua ini. Tetapi Prithvi justru meminta Meghna untuk menyerahkan ponsel yang ia gunakan tanpa sepengetahuan Prithvi, yaitu ponsel yang digunakan Meghna untuk menghubungi Nilama setelah ia memberitahukan kalau pastor bundri. Namun Meghna tetap mengelak dengan mengatakan kalau ia tidak tahu siapa Nilama. Lalu Prithvi bertanya mengapa ia menarik uang 5 lakh dari bank. Meghna pun mengatakan jika ia tidak pernah melakukan itu. Mendengar itu, Prithvi pun memberitahukan yang sebenarnya ia ketahui setelah kematian Arafin di kantor, yang membuat ia percaya jika mendiang kakaknya lah yang melakukan semua ini. Tetapi sebagai seorang polisi, nalurinya berkata lain. Karena itulah ia memeriksa kembali CCTV di kantor, di mana malam itu ia memerintahkan supirnya yaitu Kumar untuk memindahkan semua mobil termasuk mobil Arafin. Dan dari kamera CCTV terlihat Kumar sengaja menyalakan lampu depan mobil Arafin untuk membuat akinya habis di pagi hari. Lalu Kumar berpura-pura kerasukan hantu saat membunuh Arafin. Setelah ia selidiki ternyata Kumar memiliki hutang yang besar karena kecanduan judi online. Meghna mengetahui itu. Karena itulah Meghna membayar uang 5 lakh kepada Kumar untuk membunuh Arafin. Dan Kumar pun sudah mengakui itu saat diinterogasi. Lalu Prithvi menunjukkan bukti penarikan uang 5 lakh dari bank yang dilakukan Meghna. Meghna sengaja menyarankannya untuk memanggil pengusir hantu karena Meghna sangat tahu kalau orang-orang seperti itu hanya menginginkan uang, di mana mereka akan berbohong mengatakan ada hantu walaupun sebenarnya tidak ada. Itulah sebabnya Prithvi membawa Dr. Rajan, seorang dosen yang mengajar psikologi dalam akademi polisi. Meghna selama ini mengetahui perkembangan kasus ini dari Prithvi yang selalu memberitahukannya. Karena itulah saat Prithvi pergi ke rumah tamu yang ditandai Gopal di buku register, Meghna tidak pernah ikut. Tetapi saat pergi ke rumah Manjunat, Meghna ikut ke sana. Karena sebelumnya Meghna sudah memberitahukan Manjunat kalau Prithvi mencurigai Manjunat yang telah membunuh para tamu yang datang ke Wisma. Dan kini mereka akan pergi ke Cikmagalur untuk menangkap Manjunat. Manjunat pun menjadi sangat takut. Lalu Meghna mengatakan kalau satu-satunya jalan keluar untuk Manjunat adalah bundri. Manjunat yang sebenarnya tidak bersalah, tetapi ia adalah pria yang pemalu dan polos. Karena itulah ia memilih bundri daripada harus menanggung malu saat tertangkap. Dan hal yang mengejutkan Prithvi ialah saat ia memeriksa semua hasil otopsi pria yang meninggal, di mana dari semua hasil otopsi, penyebab kematian mereka bukan hanya bundri, tetapi juga faktor yang mendorong mereka, yaitu obat kimia yang disebut LSD dan mengandung narkoboy yang memiliki efek buruk pada otak, teridentifikasi di setiap tubuh korban. Dan yang merekomendasikan obat tersebut adalah Meghna, karena istri mereka semua adalah pasien Meghna. Prithvi pun yakin jika Meghna jugalah yang telah membunuh kakaknya yaitu Vijay. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Meghna yang marah mendorong Prithvi dan mengakui jika memang ialah yang telah membunuh Vijay. Dan kini ia pun akan membunuh Prithvi. Namun Prithvi menamparnya hingga Meghna pun terjatuh. Melihat kondisi Meghna yang kacau, Rajan pun meminta Prithvi untuk menunggu di luar dan ia akan menenangkan Meghna. Rajan pun membuat Meghna merasa tenang, kemudian menghipnotisnya untuk mengetahui mengapa Meghna melakukan semua ini. Setelah beberapa lama, Rajan keluar menemui Prithvi. Rajan mengatakan kalau Meghna baik-baik saja.
Namun ia ternyata menderita gangguan psikologis akibat trauma di masa lalu. Karena sebenarnya kelahiran Magna pun tidak diinginkan oleh ayahnya. Ayah Magna sangat menginginkan anak laki-laki dan Magna adalah anak perempuan yang kelima. Ayah Magna selalu menyalahkan dan menyiksa istrinya karena tidak bisa memberikannya anak laki-laki. Dan kelima anaknya terus menyaksikan kekerasan itu. Hingga ketika Magna berumur 9 tahun, karena murka melihat ibunya yang selalu disiksa, Magna pun membunuh ayahnya sendiri dengan parang. Dan itu adalah kejahatan pertama Magna. Namun sang ibu yang mengakui pembunuhan tersebut dan membuatnya dipenjara seumur hidup. Kakak Magna lah yang bekerja keras hingga membuat Magna mendapatkan pendidikan kedokteran. Dan saat itulah Magna bertemu dengan Prithvi. Magna pun bahagia bersama Prithvi dan sudah melupakan traumanya. Namun semua itu berubah saat ia mendapat telepon dari Vijay yang meminta bantuannya. Vijay memberitahukan Magna kalau istrinya sedang hamil dan ia ingin memeriksa jenis kelamin bayinya. Vijay mengatakan kalau ia sudah memiliki seorang anak perempuan. Dan jika kali ini ia kembali mendapatkan anak perempuan, ia berencana untuk mengurutkannya. Karena ia menginginkan anak laki-laki. Mendengar itu membuat Magna pun marah. Dan rasa trauma di masa lalunya pun kembali muncul. Vijay bahkan berkali-kali menelpon dan memaksa Magna. Namun Magna selalu menolak itu. Hingga akhirnya Vijay mendapatkan rumah sakit yang mau melakukan itu, yaitu di rumah sakit Srusti. Ia pun pergi ke sana bersama istrinya. Dan saat mengetahui kalau bayinya adalah perempuan, Vijay pun ingin mengurutkannya. Namun Prema yang tidak ingin melakukan itu menelpon Magna dan meminta tolong untuk menyelamatkan bayinya. Magna pun bertanya siapa yang diinginkan Prema, Vijay atau calon bayinya. Dan Prema pun memilih bayinya. Karena itulah Magna merencanakan membunuh Vijay dan menyuruh Prema untuk sebisa mungkin menunda operasinya hingga besok. Dan malamnya mereka harus menginap di Wisma Anthony. Saat Vijay tertidur, Magna yang datang ke sana menyemprotkan obat penenang ke hidung Vijay. Kemudian mereka menggantung Vijay saat Vijay masih tertidur karena obat penenang. Lalu Prema memberitahukan ayah Vijay jika Vijay Bunri setelah mengetahui kalau anak yang ia kandung adalah perempuan. Karena itulah ayah Vijay menghentikan pemeriksaan mayat demi menjaga martabat keluarganya. Prema pun Bunri karena rasa bersalahnya setelah membunuh Vijay yang membuat Magna menjadi kesal setelah mengetahui itu. Dan membuat penyakitnya pun semakin parah. Magna pun akhirnya memutuskan untuk membunuh semua orang yang ingin mengurutkan bayi perempuannya. Karena itu Magna menghubungi semua wanita yang ditolak melakukan APSI di rumah sakit dan memberitahukan mereka jika suami mereka memiliki penyakit mental yang membuat mereka selalu memikirkan tentang APSI. Magna pun memberikan obat, yaitu obat LSD, dan menyuruh mereka untuk memberikan obat ini selama sebulan kepada suami mereka tanpa diketahui. Dan Magna mengatakan kalau obat ini akan menyembuhkan mereka. Namun kenyataannya, orang yang mengkonsumsi obat tersebut bisa mengalami depresi, kecemasan, dan paranoid yang berlebihan. Dan jika mereka merasakan panik, maka mereka akan segera mati. Dan untuk membuat mereka panik adalah tugas Nilama dan Gopal di Wisma. Di mana Nilama sebenarnya adalah kakak Magna sendiri. Setelah memberikan obat, Magna pun menghubungi para suami mereka dan memberitahukan tentang rumah sakit Srusti. Dan saat mereka tiba di sana, tugas Manjunat lah yang mengirim mereka ke Wisma Anthony. Lalu pada jam 2 malam, Nilama lah yang berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti mereka. Para suami mengalami serangan panik karena ketakutan melihat hantu yang membuat mereka Bunri karena ketakutan. Sedangkan yang lainnya melarikan diri dari rumah dan dilaporkan menghilang. Setelah mengetahui semua itu, Rajan mengatakan kalau apa yang dilakukan Magna memang salah. Tetapi ia melakukan itu untuk menyelamatkan bayi mereka. Setelah itu, saat Prithvi masuk untuk menemui Magna, Prithvi justru melihat tapak kaki Magna dengan bekas darah. Dan saat ia menemukan Magna, ternyata Magna sudah meninggal di kursi kamar. Karena sebelumnya Magna mengalami pendarahan hebat. Tetapi Magna tidak meminta tolong dan memilih menerima takdirnya untuk menebus apa yang sudah ia lakukan selama ini. Melihat istrinya yang sudah tidak bernyawa, Prithvi pun sangat sedih dan terpukul. Namun di akhir film, beberapa minggu setelahnya, pada jam 2 malam, Prithvi mendapat telepon dari bawahannya yang memberitahukan jika seseorang Bunri di Wisma Anthony. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Kangaroo.
di mana semua misteri ini akhirnya terungkap dan Magna lah dalang dibalik semua ini. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.